Mari Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terpuji-pujilah namamu, nama di atas segala nama, yang kami sembah, agungkan dan muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami ada di sini, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Di hari-hari ini umat Tuhan di seluruh dunia, mereka hidup dalam ketakutan, kebimbangan. Tapi kami hadir untuk memberkati mereka. Kami hadir untuk menjangkau mereka, baik melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan lengkapi kami dengan firman Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang mereka mendengarkan siaran langsung melalui YTV hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom para pemirsa yang ada di rumah. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita diberkati, dilawati oleh puji-pujian. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kami ada di sini, Jemaat Gidi Polomo. Kami mau menjangkau Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, di Papua, Indonesia, bahkan di luar negeri. Kami menyapa Anda untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dan firman ini setiap hari, setiap waktu, semua jemaat Tuhan sedang baca firman ini. Dan saya juga akan bahas sedikit makna daripada Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu, dengan tema aman dalam lindungan Tuhan. Dengan tema aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan baca untuk kita Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas
tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema aman dalam lindungan Allah. Seperti apakah perlindungan Allah kepada umat Allah? Bapak, Ibu, yang pertama kita akan melihat mereka akan dibawa ke dalam pemeliharaan sorga yang khusus. Itu poin yang pertama. Kepada mereka yang berlindung kepada Tuhan, mereka akan dibawa ke dalam pemeliharaan sorga yang khusus. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak, Ibu, kita akan melihat Mazmur Daud ini. Seorang penulis, dia melewati seperti yang kita melewati sekarang. Seorang penulis, dia menghadapi masalah, tantangan yang luar biasa. Salah satunya Daud. Bapak, Ibu, para pemirsa, Daud, dia menghadapi tantangan bukan yang tidak kelihatan, tapi dia menghadapi yang kelihatan, yaitu musuhnya adalah salah satunya Saul. Saul dengan pasukannya luar biasa. Mereka kejar Daud untuk menghabisi nyawanya. Dan selalu dikejar dan dikejar. Tapi Bapak, Ibu, kita bisa belajar karakter Daud hari ini, bahwa Daud tidak pernah mengandalkan dia punya kekuatan. Daud tidak pernah mengandalkan dia punya pasukan. Daud juga punya pasukan, Bapak, Ibu. Dia punya pasukan yang terlatih yang luar biasa. Dia punya orang-orang yang hebat, ada orang Israel. Dan dia sendiri juga bisa lawan. Karena dia pernah bunuh singa. Daud luar biasa. Tapi Bapak, Ibu, dia tidak pernah mengandalkan dia punya kekuatan sama sekali. Dia tidak pernah mengandalkan dia punya pasukan yang terlatih. Tapi dia mengandalkan Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik sorga dan bumi, pemilik hidup manusia. Dia mengandalkan kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Dia mencari kepada Allah. Di mana Tuhan engkau ada. Dia berlari. Sekalipun musuh ada, lawan ada. Tapi Daud tidak pernah mengandalkan hikmatnya, kekuatannya. Tapi dia mengandalkan Allah pencipta langit dan bumi. Yang sekarang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak, Ibu. Haleluya. Bapak, Ibu, saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud di ayatnya yang ketiga ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Bapak, Ibu, kita melewati dari pengalaman. Saya sendiri juga sudah lewati banyak pengalaman. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pasti kita melewati banyak pengalaman. Salah satunya adalah seorang penangkap burung atau seorang penangkap kasuari. Burung artinya kasuari. Atau seorang penangkap babi hutan. Seorang penangkap apa lagi ya? Yang semuanya. Seorang penangkap burung atau babi hutan dan rusa. Orang itu dia pintar. Dia tidak bisa memasang jerat di tempat sembarangan, Bapak, Ibu. Dia pintar, dia tahu. Yang pertama dia harus survei dulu, di mana saya taruh jeratnya. Seorang pemasang jerat, dia tahu di mana saya memasang jeratnya. Dia pergi lihat kalau di mana ada bekas kaki babi hutan. Wah, disitulah yang dia bisa pasang jerat. Mungkin di mana ada bekasnya lewat burung kasuari, disitulah yang dia bisa pasang jerat.
Tidak bisa di tempat yang sembarangan. Kalau pasang di tempat yang sembarangan, apakah babi hutan bisa jerat? Tidak bisa, saya percaya. Apakah kasuari tidak bisa masuk di jerat itu? Tidak bisa. Kecuali di jalan yang pas dia punya. Pasang di situ bisa jerat. Bapak Ibu para pemirsa, di sini firman Tuhan mengatakan, seorang penulis mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung. Bapak Ibu, secara umum dunia ini dulu sebelum Yesus datang, dunia ini diikat dengan kuasa iblis. Tetapi ketika dengan anugerah yang begitu besar, Allah mengutus Yesusnya, Yesus melepaskan dunia ini. Setelah ia membebaskan, dia naik ke surga. Tapi yang sekarang kerja ini, ada setan-setan yang sekarang mereka bekerja keras. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melihat siapa itu seorang yang pemasang jerat. Siapa dia? Firman Tuhan berbicara, seorang pemasang jerat bukan Allah. Seorang pemasang jerat bukan lagi manusia. Tapi seorang pemasang jerat adalah iblis. Bapak Ibu, seorang pemasang jerat adalah iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iblis sudah tahu strategi. Iblis dia sudah pasang jerat, baik di gunung-gunung, di kampung-kampung kita, baik di pesisir pantai, baik di kota, di negara Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain, bahkan di seluruh dunia, iblis sudah pasang jeratnya. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, ingat, iblis juga pasang jerat di gereja. Iblis juga pasang jerat di sekolah-sekolah teologi. Iblis juga pasang jerat di masjid-masjid. Iblis juga pasang jerat di rumah tangga kita masing-masing. Iblis sudah pasang jerat semuanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di poin 1 dengan tujuannya. Ada tujuan yang dia pasang. Bapak Ibu, seorang pemasang jerat kalau tidak ada tujuan tidak bisa pasang di situ. Ada tujuannya untuk menangkap sesuatu, untuk menangkap babi hutan. Seorang yang disebut iblis dia sudah memasang dimanapun, baik di tempat kerja kita, di kantor, di gereja, di jalan, di rumah, di mana tempat kita duduk, dia sudah pasang jerat dengan tujuan. Dia bukan menangkap siapa-siapa. Dia mau menangkap orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada puji-pujian, penyembahan di dalam doa, baik bersama keluarga, di tempat-tempat baik di jalan, dimanapun, orang-orang yang selalu berdoa berpuasa dengan Tuhan, dia sudah tahu, maka dia pasang jerat di sana untuk menangkap orang-orang yang menyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Memang dimanapun tempat kita tinggal, baik di gereja, di mana-mana sudah pasang jerat. Dengan tujuan, kenapa dia pasang jerat? Saya bilang di gereja. Gereja, supaya jemaat harus pecah belah. Jemaat tidak boleh beribadah dengan baik. Dia sudah pasang jerat di mana-mana, tapi di gereja juga dia pasang jerat supaya jemaat harus jadi pecah belah. Hamba Tuhan harus ada perselisihan di gereja. Hamba Tuhan harus iri hati antara satu dengan yang lain. Jemaat harus iri hati dengan gembala, dengan hamba-hamba Tuhan. Kemudian jadi pecah belah. Apakah itu belum terjadi Bapak Ibu para pemirsa? Sedang terjadi. Gereja-gereja sekarang pecah belah. Iblis sedang senang ketika gereja belah, ketika jemaat menjadi pecah belah, ketika hamba-hamba Tuhan saling iri hati dan lain sebagainya. Iblis hari semakin dia senang. Bapak Ibu, kenapa dia pasang jeratlah di rumah kita masing-masing? Supaya keluarga yang selalu beribadah, keluarga yang selalu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selalu baca firman. Supaya iblis masuk, pasang jerat situ, supaya suami istri harus jadi pecah. Suami istri harus bertengkar di dalam rumah tangga. Karena itu iblis sudah pasang jerat, baik itu di rumah kita masing-masing. Jangan pikir bahwa kita aman. Tidak ada yang aman. Baik di rumah, di gereja, di mana iblis sudah pasang jerat. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, ingat supaya suami bisa cari perempuan yang lain, supaya istri bisa cari laki-laki yang lain, anak bisa berantakan, supaya iman yang sesungguhnya itu dia mau merebut
Iblis mau merebut, akhirnya dia sudah pasang dimanapun kita berada. Dia sudah pasang jerat. Bapak Ibu, dia sudah pasang jerat di sekolah-sekolah teologi supaya antara guru dengan siswa berantem, antara guru dengan guru tidak bersatu, antara dosen dengan dosen tidak bersatu. Dia sudah pasang jerat karena mengapa? Iblis tahu bahwa di situ mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk terjun ke setiap lapangan, setiap di daerah-daerah yang Injil masuk, yang Injil belum masuk. Mereka di sana itu adalah ya kampus-kampus teologi itu mempersiapkan generasi hamba-hamba Tuhan. Karena itu iblis dia sedang pakai strategi seperti ini, Bapak Ibu, supaya harus ada pecah belah antara satu dengan yang lain, antara guru dengan guru, antara siswa dengan guru. Bapak Ibu para pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang merasa bahwa kita bebas dari masalah, yang merasa bahwa kita ini bebas dari iblis, serangan. Banyak serangan yang kita lewati sekarang, Bapak Ibu. Tapi ada janji firman Tuhan, kita masih di sini. Dia mengatakan ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Haleluya. Bapak Ibu pemirsa, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dialah. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Ketiga orang-orang yang selalu hidup di dalam Tuhan, selalu persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga, suami, istri, bahkan dimanapun kita beribadah mencari Tuhan seperti seorang penulis mencari Tuhan. Jikalau kita mencari Tuhan setiap hari, baik di rumah, di mana saja, ada pujian, penyembahan, selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak berkonformi dengan sesuatu. Saya percaya bahwa dialah yang akan memutuskan, dialah yang akan melepaskan tali-tali itu, rantai-rantai iblis itu, amin. Haleluya, saya percaya dialah yang sanggup melepaskan semua tali-tali rantai yang dipasang dimanapun. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang sanggup memutuskan itu. Dialah yang sanggup menghalaukan itu. Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau yang diberkati firman Tuhan hari ini, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Ingat, ketika kita mencari Tuhan, baik pada waktu susah atau pada waktu senang, pada waktu kita sakit atau pada waktu kita sehat, ketika kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kita, apapun tantangan, apapun persoalan yang datang dari mana-mana, ingat, Yesus Kristus yang namanya yang kita sembah, Dia akan memutuskan semua tali-talinya. Maka kita akan bebas. Kita akan aman. Seperti hari ini, Dia luar biasa hidup dalam ketakutan yang melebihi. Tapi ingat, setiap orang-orang yang hidup di atas puji-pujian dengan Tuhan, tidak pernah mereka takut. Tidak pernah mereka bimbang. Tapi mereka tetap mengucap syukur, selalu ada doa dan pujian. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, di waktu hari-hari yang baik, kita hanya biasa-biasa. Tapi di waktu-waktu seperti yang sekarang, melanda dengan virus corona, orang banyak datang memuji Tuhan, cari Tuhan. Kita sudah salah Bapak. Mencari Tuhan sebelum ada tantangan. Mencari Tuhan sebelum ada persoalan. Mencari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Maka apapun yang akan datang, kita sudah kuat. Bapak Ibu, kita masih di poin 1. Kemudian di ayatnya yang keempat, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Bapak Ibu, kita juga ya keluar dari pengalaman. Saya juga punya pengalaman yang kedua, saya akan bagikan. Tapi saya percaya kita punya pengalaman yang sama. Yang para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya pernah piara ayam. Kalau Bapak Ibu yang pernah piara ayam, baik dimanapun Anda berada, bilang saya juga piara ayam. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita semua yang ada di sini pernah kita piara ayam, betul? Amin. Saya pernah piara ayam seperti demikian. Ayam itu kadang dia bertelur 30 ke bawah atau 25 ke bawah.
Satu induk dia bisa bertelur 25 ke bawah begitu. Jadi suatu waktu ayam itu bertelur, kalau dia bertelur di rumput-rumput yang banyak sulit untuk saya cari. Tapi kalau rumput di mana sedikit saya bisa cari, bisa tutup dengan alang-alang seperti demikian. Dan Bapak Ibu juga sama. Ketika dia kalau sudah bertelur mungkin 25, 20 sampai biar satu pun ayam dia sudah tahu. Waktu dia lapar, dia harus datang ke rumahnya. Ya, ke rumah gembalanya begitu. Setelah ia datang, sudah kasih makan, dia tetap ingat dia punya telur di sana. Walaupun dia cari makan di jauh-jauh, tapi tetap dia masih ingat dia punya telur di sana. Waktunya menetes, semua 25 atau di antara itu semua sudah menetes. Jadi anak ayam. Saya selalu melihat ayam itu. Kemudian di waktu hujan deras atau hujan krimis ataupun di waktu dingin, kalau di gunung kan daerah dingin. Jadi ayam itu dia berteriak, anak-anak ayam itu berteriak seperti itu. Itu tandanya bahwa dia minta perlindungan dari induk. Dia minta perlindungan dari induk. Nah, kemudian anak-anak ayam itu semua lari ke induk. Induk ayamnya luar biasa. Dia tutup dengan sayapnya luar biasa. Jadi 25 ekor atau 30 ekor anak ayam semua sudah masuk di dalam sayapnya. Sudah masuk. Tidak ada yang kelihatan luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada yang kelihatan sekalipun itu 25 ekor. Tapi kalau sudah masuk di bawah sayapnya induk, wow, luar biasa. Semua tidak kelihatan. Saya masih perhatikan lagi dia. Ayam itu, kemudian ayam itu kan berdiri seperti ini. Setelah anak-anak ayam itu masuk, dia semakin dia jongkok. Jongkok terus sampai ke bawah. Jongkok, kemudian siku ini sampai rata dengan tanah. Langsung tutup dengan sayapnya. Wah, ini kenapa saya pikir-pikir. Oh, ini luar biasa. Artinya bahwa jangan sampai kalau hujan itu masuk, kena anak-anak ayam kaki di bawah. Karena itu baru menetes itu. Jadi seperti manusia begitu. Dia tutup, kalau hujan sudah berhenti, bawa anak-anaknya. Kasih makan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Saya percaya. Ingat, setiap orang yang mencari pribadi orang, yang mencari Tuhan, yang selalu hidup dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, baik pada waktu susah dan senang, apapun situasi kondisi. Kalau kita selalu hidup mencari Tuhan seperti seorang penulis, kalau kita mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan, bermalam di dalam naungannya yang maha tinggi, kita dilindungi, kita dibungkus oleh kuasa Allah yang luar biasa. Pemilik sorga dan bumi punya kuasa yang begitu besar. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia punya kuasa. Dia mengatasi segala langit dan bumi, bahkan segala isinya. Dia akan membungkus saudara dan saya sebagaimana ayam induk membungkus, menutup anak-anak. Dan kita tidak akan menghadapi namanya virus atau apapun yang akan datang. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, yang kita sembah Yesus, Dia punya kuasa lebih besar. Di saat kita menghadapi tantangan, seperti ayam induk, kalau ada hujan, ada ini, dia perlu induk. Di saat-saat situasi seperti ini, Bapak Ibu, siapakah yang Anda butuhkan dalam hidup kita? Apakah kekuatan? Apakah dukun? Apakah orang pintar? Itu tidak ada jawaban sama sekali. Itu tidak ada pertolongan. Itu tidak ada kekuatan sama sekali. Itu tidak ada perlindungan sama sekali. Ketika Anda dan saya datang berlari kepada Yesus Kristus yang kita sembah, ingat, Dia akan bungkus kita. Dia tidak akan bedakan kamu kecil, kamu yatim, kamu suku ini. Tidak, yang penting siapa yang mencari, siapa yang berseru, siapa yang selalu hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu, Dia akan bungkus kita dengan kuasa yang begitu besar. Maka kita tidak akan menghadapi apapun masalah dan situasi. Bapak Ibu, itulah yang kita sembah.
Karena itu Bapak Ibu para pemirsa, andalkan Tuhan, cari Tuhan sebelum peristiwa besar akan terjadi di 2021 sampai ke atas. Jangan tiba-tiba karena ada masalah, wah Tuhan saya mau datang, Bapak Gembala saya mau datang, mau berdoa, doakan saya. Jangan sampai engkau mati. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi ke depan, datang cari Yesus, datang berlindung kepada Tuhan. Karena di ayat 1 di sini mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Artinya yang kupercaya, yang kuimani, tidak ada seperti engkau. Aku percaya, aku menerima engkau, aku hanya berlindung kepada engkau karena aku iman kepada engkau. Haleluya. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia akan mengalami perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun kita berada. Ya, orang yang melalui imannya memilih Allah sebagai pelindungnya akan mendapatkan semua yang diinginkan. Kalau kita betul-betul hidup dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan, kalau hari ini di tengah-tengah situasi Anda menginginkan perlindungan, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan perlindungan yang sejati kepada kita. Jika kita meminta makanan, Dia akan memberikan. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun kita berada, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya terjerat dalam kesesatan tanpa jalan keluar. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan binasa dalam penyakit. Tetapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik, sekalipun tubuh kita ini dikalahkan, diserang oleh penyakit apapun, sekalipun tubuh kita diserang oleh apapun, dengan masalah apapun, situasi apapun, tapi ingat bahwa jiwa kita tetap aman. Mengapa? Karena ada perlindungan Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa perlindungan Allah kepada umatnya yang mencari kepada Dia? Poin yang kedua yang akan kita melihat di sini adalah mereka akan dilepaskan dari kuasa kegelapan yang jahat, ayat 5 sampai 9. Bapak Ibu, ayat 5 sampai 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 reba di sebelah 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton sajaran lain. Bapak Ibu, yang kedua, seperti apa perlindungan Allah kepada umatnya? Mereka akan dilepaskan. Mereka akan dilepaskan dari kuasa kegelapan yang jahat. Engkau tak usah takut. Di sini sebuah jaminan yang dijanjikan kepada orang-orang percaya bahwa engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu, di ayat ini mengatakan engkau tak usah takut. Orang-orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya setiap hari, setiap waktu, yang selalu persekutuan dengan Tuhan, tidak perlu takut. Ini ada janji buat kita semua yang engkau hidup dalam ketakutan karena virus dan lain-lain. Ada jaminan bahwa engkau jangan takut. Bapak Ibu, di sini mengatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak Ibu, seorang penulis mungkin dia menghadapi tantangan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau seperti Daud, kita sudah menjelaskan bahwa
dia menghadapi yang luar biasa dengan lawan yaitu Saul dan dia punya pasukannya. Kalau misalnya kita mau lawan dengan yang kelihatan, atau misalnya kita mau lawan dengan orang, kita bisa tahu, oh dia ambil strategi di sini, dia punya ambil strateginya di bagian ini, dia punya lempar batunya seperti ini, anak panahnya seperti ini, dan lain sebagainya. Dan kita bisa mencari tempat ya persembunyian. Baik kita bisa sembunyi di dalam tanah, kita bisa bersembunyi di laut, di balik gunung, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita diserang dengan yang tidak kelihatan, dengan wabah atau namanya virus dan lain sebagainya, siapa yang bisa menyembunyikan diri? Angkat tangan, baik yang di rumah maupun yang di sini. Siapa yang bisa menyembunyikan diri? Saya percaya tidak. Biar kita sembunyi di dalam tanah pun tetap kejar. Biar kita sembunyi di dalam laut pun tetap dia kejar. Kita mau sembunyi di balik gunung pun tetap dia kejar. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Engkau tidak usah takut. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan tahu kelemahan kita. Kita manusia penuh masalah, tantangan, dan kelemahan itu ada. Jadi kalau kita sudah capek, waktunya malam bagaimana kita? Langsung tidur. Kalau sudah tidur sampai ngorok, kalau kita sudah mulai ngorok, itu sudah lupa keluarga, istri, anak, kita punya harta, apapun, semua sudah lupa karena kita sudah ngorok di sana. Kalau kita sudah ngorok, namanya si penangkap-penangkap ini, dia sudah tahu. Dia bisa pasang strategi untuk menghancurkan kita. Dengan berbagai cara dia bisa pakai. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Tapi ada janji, Tuhan berfirman kepada kita. Jangan takut dalam menghadapi serangan malam. Karena kalau manusia kita sekarang, kita bisa lihat, kalau hari ini kita antara perang dan satu dengan yang lain, kita bisa selamatkan diri. Tapi kalau malam, siapa yang bisa selamatkan diri? Allah tahu. Tantangan persoalan apapun, di malam hari, di siang hari, di pagi hari, di sore hari, ada banyak serangan yang selalu datang. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Kenapa dia bilang di malam hari? Karena malam hari itu umat Tuhan, umat yang selalu beribadah dengan Tuhan, umat yang selalu berseru dengan Tuhan. Dia tahu waktu kita tidur banyak serangan. Iblis dia sedang kejar-kejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis sedang kejar orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Karena itu dia sekarang sedang serang. Baik itu di malam hari, siang hari. Tapi ingat, di malam hari itu yang bahaya. Artinya, di malam hari iblis bisa pakai orang-orang. Iblis tidak bisa langsung datang bunuh kita. Tapi iblis bisa pakai orang-orang. Baik keluarga kita, orang lain, suku yang lain, agama yang lain. Dia bisa pakai semua untuk melenyapkan kita. Untuk menghabisi nyawa kita. Untuk merampas harta kita. Untuk merampas ekonomi kita. Dia bisa pakai strategi yang luar biasa. Tapi Allah berfirman kepada kita bahwa jangan takut. Sekalipun itu malam. Kamu lemah dan kamu tidur. Aku yang tidak pernah capek, aku yang tidak pernah lelah, aku tidak pernah bosan. Aku adalah gembala yang setia, baik di saat malam, di waktu siang, di waktu pagi, kapan dan bagaimanapun. Aku selalu menjaga engkau. Manusia ada batasnya, tapi aku tidak ada batas dengan ruang dan waktu. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menjaga kamu. Baik itu serangan malam ataupun siang. Haleluya. Bapak Ibu, luar biasa. Kalau malam hari kita sudah tidur ngorok, itu memang itu orang lain bisa bunuh kita. Bisa ambil harta kita. Tapi ingat, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah penjaga kita yang setia. Dia penjaga kita yang paling setia. Dia tidak pernah bosan. Dan dia tidak pernah lelah. Dia penjaga orang-orang yang hidup di dalam dia. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau hidup dalam lindungan yang maha tinggi, kalau kita mau hidup di dalam dia, kalau kita mau bebas dari masalah, tantangan yang sekarang maupun yang akan datang, solusinya satu, tidak ada cara lain yang kita bisa selamat
Dan kita bisa berlindung kecuali kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, lebih khususnya kepada pemuda-pemudi yang dimana Anda berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Ingat, waktu adalah emas yang sekarang Anda hadapi. Waktu-waktu ini, waktu harus pergunakan dengan baik. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, beriman percaya kepada Dia. Kalau kita percaya dan menerima Dia, kita minta perlindungan, cepat akan datang perlindungan dari Tuhan. Dia akan lambat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tunggu waktu. Dunia sekarang melanda dengan hal-hal yang luar biasa. Yang kita tidak tahu, tapi sekarang kita bisa tahu. Tapi ada janji firman Tuhan. Hanya khusus orang-orang yang mencari Tuhan dan hidup di dalam aku akan menjadi tembok untuk mereka. Haleluya. Dia akan menjadi tembok untuk kita. Haleluya. Percayalah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Bukan kepada gembala. Datang kepada Yesus Kristus yang memegang hidup Anda. Datang kepada Dia karena Dialah yang sanggup melindungi kita dari penyakit apapun, dari bahaya apapun, dari penyakit apapun atau dari virus apapun. Baik itu virus yang menular atau virus yang bahaya, Tuhan tetap hadir untuk menolong kita, untuk menjaga kita. Karena itu Dia mengatakan apa? Jangan takut, karena penjaga yang setia, yaitu Yesus Kristus, tetap Dia berdiri melindungi saudara dan saya. Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Seperti apa perlindungan Allah untuk umatnya? Poin yang ketiga, mereka akan dikawal oleh malaikat yang maha kudus. Haleluya, kita akan melihat ayat 10 sampai 13. Bapak Ibu, ayat 10 bunyi firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperlihatkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Artinya seperti demikian Bapak Ibu. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang yang jatuh di sebelah kananmu. Artinya 10.000 orang yang jatuh di depan kakimu, 1.000 orang yang jatuh di sisi kiri atau kananmu, di depan dan belakangmu. Jangan takut. Kalau sekarang Bapak Ibu, gara-gara virus corona ini, ada orang yang jatuh di dekat kita, siapa yang bisa berani pegang? Siapa yang bisa berani pegang? Pak Arif bisa, Bapak Gembala pun tidak bisa, saya pun tidak bisa. Karena situasi sekarang sudah melanda dengan virus corona. Jadi siapa yang pegang? Wow, sudah mati, selesai. Itu yang ada di dalam pikiran kita sampai hari ini. Apalagi salam aja sudah begini. Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita. Orang percaya, orang yang selalu hidup dengan aku, orang yang selalu setia dengan aku. Kau dengar, sekalipun 1.000 orang yang rebah di sisi kirimu dan 10.000 orang yang jatuh karena virus tidak akan menimpa, tidak akan menimpa. Virus itu, wabah itu tidak akan menimpa kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu. Dan ayat 10 mengatakan, malaikat Allah, dia datang. Dia akan menjaga. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga. Haleluya Bapak Ibu.
Di dunia sekarang saya melihat, kita semua melihat di setiap negara maupun di negara Indonesia, kita punya pemimpin itu, kalau di negara Indonesia ini, di pusat itu Pak Jokowi. Kalau dari Pak Jokowi, gubernur ada, DPR ada, dan lain sampai ke bawah. Jadi Pak Presiden dia membutuhkan ya pengawalan ketat. Jadi kemanapun dia pergi, baik ke Papua, apalagi ke Papua, dia butuh pengawalan yang paling ketat. Bupati juga sama, gubernur sama, ketua DPR sama. Saya lihat mereka punya pengawalannya luar biasa. Tapi ingat bahwa mereka juga manusia. Pengawal-pengawal ketat itu orang-orang yang terlatih, orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka juga manusia seperti Bapak, Ibu, dan saya. Pasti mereka capek. Ada waktu yang mereka bisa jaga. Ada waktu yang mereka capek. Dan mereka bisa istirahat. Biarlah di saat mereka istirahat itulah Tuhan turun untuk menjaga kita punya pemimpin-pemimpin. Di saat mereka lemah, Tuhan yang turun tangan untuk menjaga mereka. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan yang datang kepada kita, orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan, mencari tempat perlindungannya kepada Allah yang Maha Tinggi, dan selalu hidup dengan Tuhan, selalu beribadah dengan Tuhan, selalu ada pujian dengan Tuhan, menjauhi segala hal-hal yang jahat, kemudian hanya berharap saja kepada Tuhan. Ingat, ada firman Tuhan bahwa Allah mengutus pengawalan ketat yang luar biasa. Pengawal kita yang tidak pernah kita lihat. Pengawal kita yang setia yang tidak pernah kita lihat. Sampai hari ini pun dia ada. Di sisi saya maupun di sisi Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun. Baik engkau yang ada di luar negeri, di Indonesia. Bahkan kepada jemaat Polomo. Ingat, di sisimu, di depan belakang ada pengawal ketat. Bapak Ibu, kita orang yang sederhana. Kalau untuk orang sederhana, orang petani, siapa yang bisa, apakah Kapolda bisa izinkan untuk datang kawal ketat? Mungkin dia kirim satu polisi atau brimob begitu, bisa atau tidak? Sangat sulit. Sulit, kecuali Pak Kapolda kalau mau turun di mana harus dengan kawal ketat. Pak Pangdam demikian, Pak Gubernur demikian, dan lain sebagainya. Tapi mereka sama dengan kita. Orang-orang yang pengawal-pengawal itu mereka sama dengan kita. Tapi dan di saat kami menghadapi situasi seperti ini, pasti mereka tidak akan datang lagi melihat saudara dan saya. Pasti mereka tidak akan bantu kita. Pasti mereka tidak mungkin memberikan perlindungan kepada kita. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini bahwa baik dia tidak bilang orang ini hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia bilang orang yang setia kepada Tuhan. Yang baik, engkau sebagai yatim piatu, engkau hanya tidak punya apa-apa. Hanya hidup dengan apa adanya. Baik engkau sebagai janda, engkau kehilangan suamimu dan atau istrimu. Engkau hanya hidup seperti biasa. Tapi engkau mengandalkan Tuhan. Siapa saja engkau, baik engkau yang muda, engkau yang sebagai hamba Tuhan. Engkau kerja dimanapun. Lihat, kalau kita setia dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul mencari Tuhan, Allah mengutus malaikat untuk menjaga. Di malaikat Allah selalu dia kawal ketat. Ketiga, biar kita pergi kemanapun. Di saat Anda lemah, ada pengawalan ketat. Di saat ada yang mau serang Anda, ada pengawalan ketat. Terbukti hari ini kita bisa ada. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena ekonomimu, bukan karena uangmu banyak di bank, bukan karena yang lain. Ingat, kalau Anda hari ini sampai hidup di tengah-tengah masalah virus, karena anugerah Tuhan. Allah mengutus malaikatnya untuk kita semua. Bukan malaikat saja, tapi yang ada di dalam hidup kita siapa? Roh Kudus selalu melindungi Anda dan saya. Kita dikawal bukan dari satu orang, bukan satu oknum, yang kita sembah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus. Dan Allah mengutus malaikat. Sekarang pertanyaannya, saya mau beri pertanyaan kepada kita. Silakan bertanya kepada Anda sendiri. Silakan bertanya, siapakah saya ini? Sehingga Tuhan kok bisa kirim malaikat untuk saya.
Jawabannya hanya satu. Tuhan akan jawab, karena engkau setia. Karena engkau kuat. Karena engkau mencari perlindungan kepada aku. Maka hanya engkau menerima kekuatan, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, ingat engkau tidak seorang diri hidup. Engkau yang hidup dengan Tuhan. Apapun situasi, masalah apapun ingat, malaikat Allah sedang kawal engkau. Engkau kecil, engkau ekonomi yang lemah. Tapi kalau engkau andalkan Tuhan, malaikat yang luar biasa yang menjaga engkau. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada serangan, ada apapun. Karena dalam firman Tuhan di sini mengatakan seperti demikian. Sekalipun ada singa dan ular naga, engkau hanya melangkah saja. Hanya melangkah saja. Bapak Ibu, ini ada singa, ini ada ular naga, kita hanya melangkah. Singa kau selamat tinggal. Siapa yang berani lawan dengan singa? Coba para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di luar negeri, di Indonesia, coba angkat tangan yang bisa lawan dengan singa. Singa punya mangsa apa? Pertanyaan lagi. Daging. Itulah singa punya mangsa atau makanan singa. Daging. Jadi kalau manusia lewat, itu anggaplah apa? Makanan. Selesai. Firman Tuhan datang. Sekalipun iblis dia pasang jerat dimanapun dan dia jaga engkau untuk menelan engkau sebagai makanan. Tapi firman datang kepada kita memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi. Dia bilang, kau hanya Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda. Kenapa? Karena kita pergi dikuasai seperti yang terang yang saya lihat seperti ini. Ada kuasa Allah yang maha tinggi. Bungkus kita. Kau tidak akan berani sentuh kita. Yang di bawah dikatakan, anak singa pun kau akan injak. Ini pengertiannya beda. Singa yang besar beda dengan singa yang kecil. Artinya, sekalipun itu tantangan yang kecil, tetap kau injak dengan kakimu. Karena engkau melangkah bersama Yesus. Karena engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Baik pada waktu susah dan senang. Waktu kita ada kelimpahan dan tidak ada kelimpahan. Kita mengandalkan Tuhan. Ketika engkau melangkah di mana saja, engkau berjalan dengan Tuhan. Disertai dengan kuasa Roh Kudus. Dilindungi oleh malaikat Allah yang kudus. Singa hanya melihat saja. Ular naga hanya melihat saja. Karena itu Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Kita mau mengalahkan singa yang ada di sekeliling kita. Yang akan datang besok peristiwa bahaya yang akan terjadi besar. Saya dengan para pemirsa kita semua. Marilah kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya. Kalau kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, Dia akan menjaga saudara dan saya. Dia akan melindungi saudara dan saya. Dia akan mematahkan rantai-rantai iblis. Dia akan menghalangi semua. Dia akan menghalau semua dari hadapan kita. Dan Dia akan bawa kita seperti, ya, Dia akan bungkus kita seperti anak ayam yang tadi. Bapak Ibu, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, mereka akan dilindungi oleh yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dan akan memisahkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu kita. Dia akan memisahkan kita dari segala sesuatu yang mengganggu kita, yang melanda dalam kehidupan kita. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak peduli apapun mereka katakan untuk Tuhan. Tidak peduli siapapun agama siapapun, orang siapapun bicara tentang Tuhan, yang penting dalam hidup kita. Siapa? Yesus. Tempat perlindungan kita Bapak Ibu. Orang lain mengatakan Tuhan Yesus Kristus bukan pelindung. Tapi saya mau katakan hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Yesus Kristus yang kita sembah, yang pernah mati dan bangkit, naik ke sorga. Dia adalah penjaga yang setia. Dia adalah penjaga kita yang setia.
Silakan orang lain bisa katakan, kan bukan penyelamatmu. Tapi kita katakan, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah gembalaku yang setia. Allah adalah pelindungku. Apapun situasi tetap saya cari dia. Apapun situasi badai apapun tetap saya berlindung. Bapak Ibu, para pemirsa di mana? Saya percaya, baik kita yang ada di Indonesia, di Papua, bahkan jemaat di Polomo, Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan melalui Jaya TV Papua, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak. Di hari-hari yang sulit, di situasi-situasi yang sulit, kami tidak bisa mencari perlindungan kami selain Yesus Kristus. Engkau adalah perlindungan kami yang setia. Engkau Allah kami. Engkau adalah gembala kami. Tak pernah tidur. Engkau setia menjaga baik di siang hari maupun malam. Terima kasih banyak firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, bahkan mereka yang mendengar melalui siaran langsung melalui Jaya TV. Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang ada di luar negeri maupun di Indonesia, bahkan di Papua. Lebih khususnya jemaat Gidipo. Allah memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, bahwa hanya mencari Yesus saja kita bisa menerima kekuatan. Hanya mencari perlindungan kepada Allah, kita bisa mendapatkan perlindungan yang sejati dari itu. Firman Tuhan yang datang kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan motivasi kekuatan kepada kami di tengah-tengah situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Biar firman itu selalu bertumbuh dan berakar dalam hidup. Tolong kami Bapa, terima kasih banyak. Hamba mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Terpujilah namamu, hamba mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saya percaya.